Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk berusaha senantiasa istiqomah menghadiri kajian ilmu, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan mendaya gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, manusia agung yang Allah ciptakan, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan eh, kajian tematik fikih muamalah. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq, yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian fikih muamalah dengan tema fikih sulh atau fikih damai ya. Eh, Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya di hari yang penuh berkah, Jumat Mubarak Sayyidul Ayyam, kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatut thayyibah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Muhammad Yusuf Siddiq untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Fauzi Indrianto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memberikan fasilitas pertemuan kajian setiap subuh Jumat melalui jaringan Zoom atau virtual. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberatkan ketimbangan kebaikan beliau di hari kiamat nanti, dan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian generasi Izzah kali ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh dan juga hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan awal yang baik ini memberkahi hidup kita di hari Jumat pagi ini atau hari ini sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di Sayyidul Ayyam dengan menimba pahala yang banyak dan berlipat, dan kita bisa mendapatkan waktu yang istimewa. Ya, salah satunya adalah saat hadir majelis ilmu, ya doa juga mustajab, ya. Doa juga mustajab karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man awa ilal ilmi, siapa yang mendekat kepada ilmu, awahullah, Allah dekatkan dirinya kepadanya. Ya, siapa yang berpaling dari ilmu, Allah pun menjauh darinya. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang ada di Sahih Bukhari di kitab Al-Ilm. Tema hari ini, sebelum kita lanjutkan, kita baca salawat ya kepada Rasulullah SAW karena ini hari Jumat. Ya, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah maka akan diperlihatkan kepada beliau atau dilaporkan kepada beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu namanya disebut di depan Rasulullah sebagai orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang bersalawat satu kali, Allah akan menjawab salawatnya 10 kali, ya. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Hari ini tema kita adalah yaitu fikih suluh, fikih damai, ya. Apa yang dimaksud dengan fikih damai? Yaitu kita berdamai jika ada pertikaian yang nggak bisa diselesaikan, ya, yang nggak bisa diselesaikan kecuali dengan berdamai. Tapi kalau nggak bisa berdamai, maka jalur yang ditempuh adalah jalur pengadilan, ya. Kenapa bahasan suluh ini bagian daripada muamalat? Karena umumnya pertikaian itu terkait dengan muamalat, ya. Ada yang punya hutang nggak mau bayar, ya, atau ada yang beli barang nggak mau bayar, gitu kan, ya. Atau ada yang pesen barang lalu barangnya nggak datang-datang, ya. Atau ada yang yang menerima gadai, dia mengingkarin barang gadai, gitu kan. Atau ada yang menyewa, ya, dia mengingkarin barang itu disewa, dia merasa bahwa itu dia memiliki. Nah, ini banyak sekali terjadi pertikaian di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Atau misalnya ada yang mengaku dia disuruh nagih hutang padahal tidak disuruh sama sekali. Nah, ini jalan damainya bagaimana, ya. Inilah yang akan dibahas di dalam fikih suluh. Apa itu suluh? Suluh, ya, suluh atau musalahah, ya. Itu artinya secara bahasa adalah damai atau qat'un niza, yaitu memutuskan pertikaian, ya. Supaya pertikaiannya berakhir, ya, maka harus diputuskan, harus disepakatin jalan keluarnya. Kalau nggak bisa disepakati jalan keluarnya antara pihak yang bertikai, kalau ada yang kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara disepakati antara pihak-pihak yang bertikai, maka harus diselesaikan lewat pengadilan yang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang berkewajiban dan siapa yang berhak. Itu secara bahasa. Jadi suluh artinya damai, ya, damai. Dalam istilah atau dalam ta'rif atau definisi dalam ilmu fikih, ya, suluh adalah aqdun yahsul bihi at-taufiq wa raf'un niza, yaitu transaksi, dengan transaksi tersebut, ya, dicapai kesepakatan dan diakhiri pertikaian. Jadi dengan transaksi tersebut dicapai kesepakatan dan diakhiri pertikaian. Jadi itu definisi daripada suluh, ya. Bisa kita definisikan dengan definisi yang lain. Intinya adalah menyepakatin sesuatu untuk berdamai pada pertikaian yang sedang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa.
Hukumnya tentu saja Islam sangat menganjurkan perdamaian. Ya, dalam setiap perkara ya ada jalan keluar dengan damai. Ya, jalan keluar dengan damai. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya sengketa suami istri kalau bisa diselesaikan dengan damai tanpa harus ke pengadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khairun. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini di surah An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusuzan. Kalau seandainya wanita khawatir suaminya sudah nggak menginginkannya lagi, aw iradan ya, atau sudah berpaling kepada wanita lain misalnya ya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha, ya, maka tidak ada salahnya kalau mereka ya selesaikan dengan jalan damai ya, dengan jalan damai. Misalnya istri mengizinkan suaminya poligami gitu kan, atau ya istri ya menggugurkan kewajiban suaminya, udah kamu nggak usah ceraikan saya masih bisa mencari duit sendiri, saya siap untuk tidak dinafkahi, boleh, nggak ada masalah. Namanya juga menggugurkan kewajiban atau menggugurkan hak ya. Sama seorang anak pun boleh menggugurkan hak untuk dinafkahi dari orang tuanya kalau dia bisa mencari nafkah sendiri ya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima yusliha bainahuma sulha. Jika seorang wanita khawatir suaminya tidak menginginkannya lagi atau dia sudah berpaling kepada wanita lain, maka cari jalan damai, tapi damainya dengan cara yang dibenarkan ya. Wasulhu khairun, berdamai itu tetap lebih baik ya daripada bercerai ya, maka itu tidak baik ya, bisa berakibat mudarat bagi wanitanya dan mudarat bagi anak-anak kalau ada anak di antara mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan rahasia antara mereka, illa, kecuali man amara bisadaqatin, kecuali mengajak kepada sedekah, au ma'rufin, atau mengajak kepada berbuat baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan antar manusia. Jadi Islam sangat mengapresiasi orang yang mau berdamai ya, bahkan disejajarkan dengan mengajak kepada sedekah dan kepada kebaikan. Jadi kalau ada yang mengajak berdamai, maka dia dapat pahala ya. Tentu dapat pahala karena disejajarkan dengan mengajak sedekah, dengan mengajak kepada kebaikan ya. Ya udah kita damai aja dah ya. Begini aja cara solusinya gitu kan. Nah, itu adalah termasuk hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Auf Al-Muzani ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Ya. Damai adalah boleh antara orang Islam. Illa sulhan, kecuali damai ya ahalla haraman, yang menghalalkan yang haram, aw harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Ya, jadi berdamai dibolehkan selama itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ya. Jadi damai boleh tapi tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud ya, yang saya bacakan tadi. Jadi Islam sangat menganjurkan perdamaian selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka damai itu selalu dibolehkan. Selalu dibolehkan ya. Tapi kalau seandainya menghalalkan yang haram, nggak boleh ya, nggak boleh menghalalkan yang haram. Seperti saya katakan tadi, boleh kita berdamai suami istri ya. Kata istrinya, saya jangan diceraikan, kamu mau selingkuh, itu nggak boleh ya, karena menghalalkan yang haram ya. Tapi kalau kamu mau nikah lagi boleh, karena itu adalah halal gitu kan ya. Kamu kalau masih tetap mau menikahin aku ya, kamu tidak boleh poligami, nggak boleh juga, karena itu mengharamkan yang halal ya.
Jadi damai dibolehkan, ya, jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan, ya. Damai dibolehkan antara umat Islam selama itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Di dalam sebuah ungkapan Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, kata Umar, ya, ruddul khusum hatta yastalihu. Kalau ada orang bertikai, suruh mereka damai dulu, kata Umar. Ruddul khusum ila ayyastalihu, ya. Udah suruh mereka, udah kamu ke sana dulu dah, ya. Jangan ke pengadilan dulu, ke sana dulu, ya. Bicara baik-baik, ya, damai, ya. Coba sepakatin perdamaian. Fa inna faslal qadha yurithud daghain. Kalau sudah ke pengadilan, keputusan pengadilan bisa jadi mewariskan dendam atau mewariskan permusuhan, ya. Karena kalau pengadilan sudah memutuskan, ya nggak ada jalan damai lagi, ya, maka keputusan pengadilan yang harus dilaksanakan, ya. Bisa jadi ada orang yang tidak berhak, dia ngambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Jadi usahakan jangan lewat pengadilan, ya. Ruddul khusum hatta yastalihu, ya, atau ila ayyastalihu, kata Umar, ya. Kalau ada yang bertikai, suruh mereka damai dulu, ya. Ya, fa inna faslal qadha, karena kalau udah keputusan pengadilan, ya, yurithud daghain, bisa jadi menyebabkan ketidakpuasan, pasti, ya. Menyebabkan ketidakpuasan karena manusia punya keterbatasan untuk bisa memahami sesuatu, ya. Bisa jadi hakim juga bisa tidak melihat sesuatu yang sebenarnya, ya. Kenapa? Karena di saat orang bertikai di depan pengadilan, ya, bisa jadi ada yang lebih mampu untuk mengungkapkan hak-haknya dibandingkan yang lain, padahal yang lain justru lebih berhak, gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, rahimallahu mra'an, ya, Allah menyayangi seseorang, samhan idza ba'a, kalau menjual itu mudah, ya, mudah, nggak bikin masalah, ya. Wasamhan idza ishtara, kalau membeli pun nggak bikin masalah, ya. Wasamhan idza qada, kalau memutuskan pun tidak susah, ya, artinya cepat memutuskan, ya. Jadi kalau mau bisa cepat berdamai. Kalau kita ada sengketa dengan orang lain, ya, kita cepat berdamai, itu dapat pahala sedekah, ya. Kalau kita bisa cepat selesaikan dengan damai, itu lebih baik, ya. Nah, itu beberapa ayat dan hadis, ya, dan ungkapan sahabat terkait dengan anjuran untuk berdamai. Ulama juga sepakat bahwa jalan damai itu dibolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Macam-macam sengketa, ya. Ini macam-macam perdamaian. Perdamaian di dalam Islam dibolehkan dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan. Bahkan kita boleh berdamai dengan orang non-Muslim, ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali membuat kesepakatan damai. Kesepakatan damai dengan penduduk Khaybar, ya. Di waktu Rasulullah mau mengusir penduduk Khaybar dari Khaybar, ya. Rasulullah berdamai dengan mereka. Penduduk Khaybar mengatakan, ya Muhammad, jangan usir kami dari Khaybar, ya, kami siap menggarap lahan Khaybar. Kalau ada hasil nanti kita bagi dua. Diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama bisa membuat damai, bikin kesepakatan damai, maka itu lebih baik, ya. Piagam Madinah merupakan salah satu bukti bahwa Rasulullah mengutamakan perdamaian, ya. Di mana dalam piagam Madinah, penduduk Madinah, ya, saling bela membela, ya. Kalau ada musuh datang, ayo kita hadapin sama-sama, gitu kan, ya. Dibolehkan, ya, dalam Islam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu datang ke kota Mekah, ya, dengan para sahabat, ya, juga menghasilkan perdamaian juga. Yang mana di saat itu penduduk Mekah menghalangi Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah, yang akhirnya ditempuhlah jalan damai, diizinkan Rasulullah pada tahun berikutnya untuk datang ke kota Mekah, ya. Jadi Nabi menerima perdamaian, ya, walaupun Rasulullah saat itu sudah berangkat ke kota Mekah, ya, udah menempuh jalan yang jauh, tapi Rasulullah balik lagi. Ya udah, nggak apa-apa, kita damai. Jadi kapan kita bisa masuk? Tahun depan. Ya udah, tahun depan kita datang lagi, ya. Jadi subhanallah, Islam menganjurkan untuk damai. Jadi boleh kita berdamai dengan orang non-Muslim.
Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Wa in janahu lis-salmi, kalau mereka menawarkan damai ya, fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah ya. Maka berdamailah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita berdamai dengan orang non muslim. Yang kedua adalah macam yang kedua adalah perdamaian suami istri ya. Boleh berdamai, banyak sekali pertikaian suami istri. Suami mau menceraikan istrinya, kata istrinya, udah jangan ya. Saya nggak perlu diceraikan ya. Saya nggak akan membebani kamu ya. Udah saya siap mencari uang sendiri gitu kan. Itu termasuk jalan damai ya. Udah saya jangan diceraikan. Kalau kamu mau nikah lagi silakan nikah lagi ya. Yang penting kita tetap dalam ikatan suami istri ya. Itu juga jalan damai ya. Daripada anak-anak nanti bermasalah gitu kan ya. Daripada anak-anak melihat orang tuanya berpisah, mending saya tetap bersama kamu, nggak perlu dinafkahi ya. Saya punya penghasilan, alhamdulillah. Itu termasuk jalan damai ya. Jadi wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihima yusliha bainahuma sulha wasulhu khairun, kata Allah ya. Kalau perempuan khawatir suaminya sudah tidak menginginkannya lagi atau berpaling kepada perempuan lain ya, maka damai ya, tempuh jalan damai antara mereka. Damai lebih baik dibandingkan kita bertikai ya. Yang ketiga ya, mendamaikan antara dua pihak yang sedang bersengketa. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma sulha was-sulhu khairun ya. Fa aslihu bainahuma sulha fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu ya, kalau seandainya ada dua kelompok orang mukmin yang sedang berperang ya, bertikai, fa aslihu bainahuma sulha, damaikan antara mereka. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satu melakukan pelanggaran, faqatilul lati tabghi, maka yang melanggar diperangin ya, hatta tafi'a ila amrillah, supaya dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, kalau sudah kembali ke jalan Allah ya, fa aslihu bainahuma, damaikan antara mereka, bikin kesepakatan berdamaian antara mereka, bil adli, dengan adil ya. Karena ini saudara kita orang muslim, ini saudara kita orang muslim ya. Wa aqsitu ya, dan berlaku adillah ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguh yang Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, itu di dalam hal kita mendamaikan antara dua kelompok orang muslim ya. Jangan berpihak, jangan, karena sama-sama orang muslim ya. Sama-sama orang muslim. Kita dengan orang kafir saja berdamai, apalagi dengan orang muslim. Sesama muslim adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bainahum ya. Innamal mu'minuna ikhwatun ya. Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Maka damaikan antara saudara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdamai, apalagi sesama orang muslim. Jangankan sama orang muslim, non muslim pun kita boleh berdamai. Ya, kalau ada non muslim yang bertikai, kita damaikan juga antara mereka gitu kan. Begitu juga sama orang muslim, jangan kita memihak kepada salah satu ya. Wa aqsitu, berlaku adillah ya. Artinya kita perhatikan hak mereka semuanya. Jangan kita memihak kepada salah satu ya, karena Islam itu adalah agama damai. Islam itu sendiri adalah agama damai. Yang keempat ya, pertikaian ya, pertikaian antara orang muslim ya dalam hal selain dari muamalat ya. Dalam hal selain dari muamalat, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, di mana diceritakan dalam hadis tersebut ya, inna ahla Quba iqtatalu ya, penduduk Quba ya, ada dua kelompok yang berperang ya, hatta taramau bil hijarah, sampai mereka saling lempar dengan batu ya. Bisa aja terjadi antara umat Islam seperti ini, bisa aja ya. Fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fa ukhbira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung diberitahu tentang cerita mereka ya. Fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, Nabi diberitahu tentang pertikaian antara mereka ya. Faqala Nabi idhabu bina, ayo, kata Nabi kepada sahabat, ayo kalian ikut saya semuanya ya, nuslih bainahum, kita damaikan antara mereka. Hadis tersebut ada di Sahih Bukhari. Jadi Islam
ya sangat menganjurkan untuk perdamaian. Nah, ini perdamaian di luar daripada muamalat ya. Ada lagi perdamaian yang terakhir adalah ini yang menjadi bahasan dalam ilmu fikih, yaitu perdamaian ya dalam muamalat. Yaitu apa yang dimaksud dengan muamalat? Perdamaian dalam sengketa terkait dengan harta. Ya, terkait dengan harta, misalnya ada seorang yang berhutang, tapi dia ada seorang yang menuduh si A menuduh si B punya hutang. B, ente kan punya hutang sama aneh ya, gitu kan ya. Kata B, iya deh, tapi aneh lupa berapa hutangnya. Damai, ayo damai, sepakatin berapa hutangnya, kapan bayarnya, gitu kan ya. Si A, apakah dia mau bebaskan ya, atau dia mau tetap menunggu dibayar ya dengan perjanjian kapan bayarnya, gitu kan ya. Jadi itu dibolehkan, hukumnya dibolehkan ya. Kalau memang nggak ingat berapa hutangnya, ya sepakatin berapa hutangnya, tapi tidak boleh sengaja melebihkan. Ya, hutangnya 5 juta, ya udah sepakat 6 juta, nggak boleh. Kenapa? Karena hutang kalau dilebihkan, maka itu hukumnya riba. Ya. Jadi nggak boleh perdamaian itu menghalalkan yang halal, menghalalkan riba, nggak boleh. Jadi itu hutang berhutang. Ya. Ada juga dalam hal jual beli misalnya, gitu kan, si A, gitu kan ya, udah pesen barang kepada si B, gitu kan, si B nggak ngirim-ngirim barangnya, ya. B, aneh kan udah bayar, gitu kan, kok barangnya nggak datang juga, gitu kan ya. Oh iya, ente dulu pesan apa ya? Nah, ini bos sepakatin ya. Sepakatin ya apa barangnya ya. Didatangkan barang sesuai yang disepakatin, atau misalnya ya sepakatin uangnya dikembalikan ya. Atau disepakati diganti dengan yang lain. Oh ya, mohon maaf, barang itu udah habis. Gimana kalau aneh ganti dengan yang lain, gitu kan? Nah, itu dalam hal jual beli ya. Dalam hal minjam meminjam barang ya, B, ente kan pernah pinjam motor aneh, mana motor aneh, gitu kan ya. Oh iya, anak misalnya gitu kan ya. Aneh pernah minjem motor ente tapi aneh lupa naruhnya di mana, itu parkirnya di mana, gitu kan ya. Sepakatin kembalikan motornya ya. Kalau motornya nggak ada lagi, sepakatin berapa harganya, gitu kan ya. Atau si A mau bebaskan, ya udah dah ya. Kalau udah hilang motor itu ya udah, namanya juga udah takdir, gitu kan ya. Aneh ikhlas, alhamdulillah, gitu kan. Itu dalam hal pinjam meminjam barang ya. Jadi banyak sekali sengketa yang bisa terjadi antara umat Islam. Atau sengketa dalam hal barang gadai ya, si A berhutang sama si B, dia menggadaikan sesuatu ya. Pas dia lunasin hutangnya, B, gitu kan. Ini udah aneh lunasin hutangnya ya, mana barang gadai aneh? Oh iya, ente gadaikan barang ya? Iya, apa barangnya dulu? Lupa aneh, gitu kan. Nah, ini sepakatin ya. Sepakatin apa barangnya ya, kembalikan yang barang tersebut dikembalikan atau dibebaskan. Ya udah dah, aneh ikhlas kalau memang udah hilang ya. Atau diganti dengan yang lain ya. Kemudian bisa juga sengketa dalam hal kerjasama bisnis ya, kerjasama bisnis ya. Misalnya si A, gitu kan, si A menjalankan modal si B, si A menjalankan modal si B ya, di mana keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan ya, sesuai dengan kesepakatan. Tiba-tiba si B mau menyelesaikan kerjasama bisnis mereka, ya maka sepakatin baik-baik ya. Maaf A, aneh mau kerjasama kita akhiri. Ya kalau si A mau, ya alhamdulillah. Kalau si A nggak mau, ya sampai akhir kesepakatan kontraknya, gitu kan ya. Jadi disepakatin. Taruhlah disepakatin udah ya. Udah kalau itu udah nggak mau lagi kerjasama, aneh kembalikan modalnya. Ya. Kata si B, oke, modal aneh dulu 100 juta. Kata si A, oh enggak lah, bukan 100 perasaan, gitu kan ya, misalnya. Nah, ini sengketa juga namanya ya. Maka sepakatin berapa modalnya, ayo kembalikan, gitu kan ya. Dan berapa keuntungan yang ada, ayo dibagi sesuai dengan kesepakatan ya. Atau bisa juga sengketa dalam hal persentase pembagian hasil ya. Kata si A, gitu kan, dulu ente bilangnya 50-50 ya. Kata si B, oh enggak ya. Aneh bilangnya 75% buat aneh, 25 buat ente, gitu kan. Nah, ini sepakatin ya. Ini termasuk sengketa juga. Nah, kalau nggak bisa didamaikan ya, maka lewat pengadilan ya. Kalau bisa nggak lewat pengadilan, maka itu lebih baik. Kata Allah, wasulhu khairun
ya berdamai itu lebih baik, ya. Umar bin Khattab juga mengatakan ruddul khusum ila ayyastalihu, ya. Orang bertikai usahakan damai dulu, ya. Karena keputusan pengadilan bisa mewariskan hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Jadi kenapa? Karena hakim juga punya keterbatasan kemampuan untuk melihat masalah, gitu kan? Ya, tergantung dari mereka yang mengadu, ya. Karena kalau yang mengadu satu pihak mampu mengungkapkan haknya, yang satu lagi nggak mampu mengungkapkan haknya, bisa jadi yang nggak mampu mengungkapkan justru lebih berhak daripada orang yang menuntut haknya. Jadi itu hal-hal yang bisa mewariskan yang tidak diinginkan, ya. Atau terkait dengan pertikaian dalam hal sewa menyewa, ya. Sewa menyewa. Si A bilang, ya Pak, ente kan nyewa selama setahun, udah habis nih bulan ini, gitu kan. Kata si B, oh enggak, belum habis, masih ada 2 bulan lagi, gitu kan. Nah ini juga termasuk hal yang perlu didamaikan, ya. Dalam hal upah mengupah, ya, pas sudah bekerja, gitu kan, ya, dibayar sama muajir, gitu kan. Muajir, nih upah ente, loh kok segini, gitu kan. Nah ini, ya, ini termasuk pertikaian juga, ya. Nah ini hal-hal yang perlu diselesaikan di dalam fikih muamalat, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu dengan 3 cara. Yang pertama, ya, dengan 3 cara. Yang pertama adalah raddul ain atau raddul ain, yaitu kita kembalikan barang yang dipertikaikan, ya. A, ente ngutang amane, ente punya utang amane. Kata B, kata si A kepada si B, ente punya utang amane, berapa utangnya? Ya, kata si B, utangnya 1 juta. Ya, B sepakat, ya, udah dah nggak apa-apa, ya. Nih ane bayar. Nih, ya. Itu namanya raddul ain, kita kembalikan barangnya, ya. Kata si A kepada si B, ente pinjam motor ane ya kemarin. Oh iya ya. Mana motornya? Tar, ane lihat dulu di rumah, gitu kan. Ini motornya, ya, gitu kan, dikembalikan, ya. Raddul ain, yaitu kita kembalikan barangnya. Kita kembalikan barangnya sesuai dengan yang diminta atau sesuai dengan yang disepakati. Itu yang pertama. Ya, itu jalan damai yang pertama, ya. Atau misalnya si A bilang, ya, B, masa sewa itu udah habis bulan ini, gitu kan. Kata si B, oh enggak, masih 2 bulan lagi. Jadi gimana solusinya nih? Ya udah deh, ane tambah sebulan lagi, ya, kembalikan rumahnya. Ya, maka udah dah, ya, kita ambil jalan tengah. Bukan bulan ini, bukan 2 bulan lagi, tapi sebulan lagi dah, ya. Jadi kita ambil jalan tengah, gitu kan. Itu damai, ya. Kalau memang lupa, ya. Kalau memang lupa tanggalnya, yang nggak boleh sengaja menjadikan itu sengketa, padahal tidak ada sengketa sama sekali. Kalau ada bukti, ya, nih kwitansinya, ane akhirnya bulan Februari 2023, masih 2 bulan lagi Pak, gitu kan, ya. Nah, ini nggak bisa dijadikan sengketa, nggak bisa, karena ada bukti, ya. Sengketa kalau nggak ada bukti, ya. Kalau nggak ada bukti baru sengketa. Kalau ada bukti nggak bisa, harus taat kepada bukti yang ada, ya. Al-bayyinah, ya, al-mudda'il bayyinah, ya. Orang yang menuduh, ya, dia buktikan, ya. Nih kwitansinya berakhir sewa itu bulan ini. Nggak bisa B menganggap itu sengketa, ya. Nggak bisa B menganggap itu sengketa. Oh enggak. Dulu sepakatnya bulan Februari, gitu kan, ya. Udah sepakatin aja Januari. Nggak boleh, itu sudah memakan hak orang lain, ya. Kenapa? Karena perjanjiannya terbukti dengan bukti-bukti atau al-bayyinah tadi, bahwa sewanya berakhir di bulan Desember, gitu kan. Nah itu raddul ain, kita kembalikan barangnya, ya. Atau misalnya si A nuduh wah saya dulu berhutang, ya, gadaikan barang, ya, apa barangnya? Emas berapa? 5 gram. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalung. Dilihatlah, ya. Ya udah dah, ya. Ini berarti kalung ente nih, ya. Nih ane balikin. Kalau memang nggak ada bukti. Kalau ada bukti memang dia ini nggak ada sengketa nggak ada damai, itu, ya. Jadi sesuai dengan bukti yang ada, ya. Nah ini itulah pentingnya segala sesuatu itu transaksi kalau bisa ada yang tertulis. Tidak wajib dalam Islam ada bukti tertulis, tapi itu adalah menyelesaikan sengketa. Nggak perlu ada damai lagi kalau udah ada bukti, kita sesuai dengan bukti yang ada, ya, atau sesuai dengan kesaksian kalau ada saksinya. Nah itu terkait dengan raddul ain, yaitu damai yang pertama adalah dengan raddul ain, yaitu kembalikan barangnya. Yang kedua adalah bil isqat atau bil ibra.
Ya, damai yang kedua ya dibebaskan. Baik dibebaskan sebagian atau dibebaskan semuanya gitu kan ya. Si A bilang kepada si B ya, B ya ane kemarin kerja belum dibayar upah aneh gitu kan ya. Kata si B enggak, udah ada bayar ya. Udah ada bayar ya. Kata si A enggak belum ya. Belum itu belum bayar ya. Ya udah deh aneh bebasin dah ya. Kalau memang kata B ya udah dah itu upah itu berapa? Udah nggak usah bayar dah ya. Kata si A yang penting itu ngaku ya bahwa itu belum bayar, aneh bebasin. Ya udah bebas ya. Bebas ya. Yang penting B ngaku ya, B ya ente bulan kemarin belum bayar upah saya gitu kan ya. Kata si B, oh enggak sih perasaan udah bayar ya. Enggak belum ya. Kata si B, ya udah deh nggak apa-apa ya. Berapa upahnya? Ya kata si A yang penting itu udah ngaku dah aneh bebasin ya. Nah itu namanya bil isqat atau bil ibra ya, membebaskan ya. Atau si A bilang kepada si B gitu kan ya, B itu punya utang sama aneh ya. Kata si B iya sih cuma lupa berapa. Ya udah deh kalau itu udah lupa ya aneh bebasin dah ya. Yang penting itu ngaku udah punya utang aneh bebasin ya. Atau dia bebasin setengah ya. Enggak kalau dulu rasanya utang ente itu 5 juta, ente bayar 3 juta aja dah ya. 3 juta, 2 juta ane bebasin ya. Ya udah, berarti dia bayar 3 juta. Cuman konsekuensinya kalau sudah dibebaskan seperti ini, nggak boleh lagi dia nagih ya. Nggak boleh lagi dia nagih yang sudah dibebaskan. Apapun pernyataan orang yang ngasih utang kepada orang yang berhutang tentang pembebasan hutang, maka itu sudah disepakatin ya. Sudah disepakatin, nggak boleh lagi kembali kepada nagih lagi ya. Tapi kalau belum dinyatakan di depan orang yang berhutang, nggak ada masalah di situ, ya. Dalam hati gitu kan ya, atau di dalam dirinya sendiri, dia haditsun nafs. Haditsun nafs itu dia bicara dengan dirinya sendiri. Ya udah deh, kalau dia bayar, alhamdulillah, nggak bayar nggak apa-apa, nggak masalah itu. Boleh dia tagih, ya, dia bayar, ambil, nggak. Tapi kalau ya B ya utang nanti apa aneh bebasin dah ya. Ya. Terus orang ini yang bayar, jangan diambil lagi, nggak boleh. Saya udah bebaskan ya, kecuali kalau itu yang mau ngasih aneh baru ya. Jadi oh enggak aneh ngasih, ikhlas buat ini, alhamdulillah ya. Jadi nggak boleh ditagih kalau kita sudah bebaskan. Itu yang kedua, jalan damainya adalah bil isqat, bi isqatil haq, yaitu dengan menggugurkan haknya. Menggugurkan haknya ya. Jadi hal yang seperti ini sepele sekali tapi sering terjadi di masyarakat ya. Misalnya ada orang yang pesan barang gitu kan ya, dia udah bayar ya, tahu-tahu barangnya nggak datang gitu kan ya, nggak datang ya. B gitu kan, kata si A, B dulu aneh pesan barang sama ente, pesan pintu satu harganya 2 juta, udah aneh transfer uang 2 jutanya, pintunya nggak datang-datang ya. Kata si B udah aneh kirim ya, enggak belum. Oh belum ya, iya. Oke, udah nggak usah dikirim lagi dah. Rumah aneh udah selesai. Ya, pintunya udah dipasang juga, udah aneh beli dari tempat lain. Ya, alhamdulillah itu bil isqat namanya, bil ibra ya, bil ibra dengan menggugurkan. Yang ketiga bil muawadhah ya. Jalan yang ketiga, jalan damai yang ketiga adalah bil muawadhah dengan diganti ya. Kata si A kepada si B, aneh dulu pesan pintu satu gitu kan ya, aneh udah bayar 2 juta, kok pintunya nggak datang-datang ya. Oh iya, ente pesan pintu dulu ya, udah bayar. Oh, iya, mana buktinya? Ini. Oh iya. Oke deh, aneh kirim nanti bulan depan. Udah nggak usah dah, aneh udah nggak butuh pintu lagi sekarang. Kalau ente mau bayar ya, balikin aja duitnya 2 juta gitu kan. Ya itu bil muawadhah, dengan mengganti pintu tadi diganti dengan uang 2 juta gitu kan, atau gitu kan ya, atau dengan ganti ya, gimana kalau aneh ganti jendela aja, kan itu lagi butuh jendela tuh ya, jendela sliding gitu kan ya, nanti aneh kirim jendela sliding gitu kan ya, kan itu lagi butuh jendela sekarang, memang dulu itu pesennya pintu tapi aneh ganti dengan jendela, boleh ya, boleh ya. Atau diganti dengan yang lain, diganti dengan manfaat bisa ya. Ente dulu pesen pintu udah bayar 2 juta gitu kan, udah bayar 2 juta. Oke, gini aja. Kan ente lagi benerin rumah, daripada ente tinggal di rumah cetak tukang gitu kan ya. Anak nggak kirim pintu, aneh ganti dengan ente sewa rumahan aja. Ya, 2 juta dah untuk sebulan ya. 2 juta sebulan ente tinggal di sana dah ya.
Jadi nanti aman ya, nggak dengar cetak-cetok apa orang yang nukang gitu kan ya. Dah ente tinggal di rumah aneh dah. Ya 2 juta itu anggap aja uang sewanya. Ya. Nah, itu termasuk jalan damai bil muawadhah, dengan mengganti ya, dengan mengganti. Kerjasama bisnis tadi ya, dia ngasih modal 100 juta ya. 100 juta kata si B gitu kan, aneh mau akhiri aja nih kerjasama kita nih ya. Aneh butuh duitnya ya. Berapa emang modalnya dulu ya? 100 juta. Waduh, aneh belum ada uang tunai 100 juta. Gimana kalau ini nih? Saya masih punya apa stok barang ya, ente ambil barang aja dah. Ya, gimana? Ya, oh ya nggak apa-apa. Senilai 100 juta. Oke, saya ambil baju ya, ambil ini, ambil gandum, ambil beras gitu kan ya. Boleh ya seperti itu ya. Karena aneh nggak punya uang tunai, ente ambil barang aja dah ya. Ya senilai 100 juta udah ambil lah ya. Jadi seperti itu. Jadi dibolehkan ya bil muawadhah ya. Oke, itu 3 cara damai. Yang pertama adalah raddul ain, kita kembalikan barangnya. Yang kedua bil isqat, dengan menggugurkan. Yang ketiga bil muawadhah, dengan mengganti. Kemudian rukun suluh. Ya, damai itu ada rukunnya. Artinya setiap transaksi kalau tidak sesuai dengan rukun ya, maka tidak sah ya, tidak sah. Yang pertama adalah al-aqidan ya, yaitu dua pihak yang bertransaksi, dua pihak yang berdamai ya. Damai sengketa itu selalu ada al-mudda'i, ada al-mudda' alaih. Ada yang menuduh, yang menggugat, ada yang tergugat gitu kan. Jadi damai itu nggak akan terjadi kecuali kalau ada yang menggugat, ada yang tergugat, gitu kan ya. Orang yang yang punya piutang menggugat, yang berhutang itu tergugat. B, ente punya hutang sama aneh, gitu kan ya. Maka si B itu namanya tergugat mudda'a alaih. Ya, si A yang menuduh si B punya utang itu namanya al-mudda'i. Ya. Itu dua pihak yang berdamai atau bersengketa. Ya. Itu rukun yang pertama. Ya. Nggak akan terjadi damai kalau nggak ada dua pihak yang bersengketa. Kalau nggak ada dua pihak yang bersengketa, maka nggak akan ada damai. Yang kedua adalah as-sighah, ya, atau ijab qabul, atau kesepakatan damai. Ada kesepakatan damainya, ya udah dah, ya kata si B, utang aneh nggak apa-apa, ya utang aneh berapa, ya 1 juta aneh bayar deh, ya. Tapi bayarnya nggak sekarang, ya bulan depan dah, ya. Udah sepakatin, ya. Jadi itu terkait dengan ijab kabul. Yang kedua ada kesepakatan, ada ijab kabul, atau ada pernyataan kedua belah pihak terkait dengan kesepakatan damai. Yang ketiga ada al-musalah anhu, ya, perkara yang didamaikan. Perkara yang didamaikan hutang berhutang, sewa menyewa, ya, jual beli, ya, gadai menggadai, ya, semua wakalah juga bisa ini ya. Misalnya si A bilang, B, kok ente tagih utang aneh sama si C gitu kan ya. Kata si B, iya, kan ente yang nyuruh aneh nagih. Ya, ente wakil kan nama aneh gitu kan, wakalah gitu kan ya. Ente yang nyuruh aneh nagih, udah aneh tagih uangnya sekian gitu kan ya. Ya udah dah ya, yang penting uang tagihannya mana gitu kan ya. Itu terkait dengan wakalah ya. Jadi damai ya dengan radul ain, kembalikan barangnya, au bil isqat ya, atau bil muawadhah ya. Jadi itu terkait dengan yang kedua ya, yang ketiga adalah al musalah anhu, yaitu perkara yang didamaikan. Baik itu jual beli, hutang berhutang, sewa menyewa, gadai menggadai, kerjasama bisnis ya, sewa menyewa ya, itu semua bisa didamaikan ya. Yang ketiga ya, yang keempat rukun yang keempat adalah al musalah bihi ya, kesepakatan yang dihasilkan dari perdamaian tersebut ya, misalnya gitu kan ya, hutang tadi dengan membayar 2 juta gitu kan ya, atau tadi jual beli tadi ya dengan mengirimkan pintu gitu kan ya, itu namanya al musalah bihi. Hasilnya apa gitu kan ya, kesepakatannya adalah si B harus mengirimkan pintu, si B akan mengganti pintu dengan jendela, si B dibebaskan dari mengirimkan barang. Jadi itu al-musalah bihi. Al-musalah bihi yaitu dengan mengembalikan barangnya ya, atau dengan menggugurkan kewajiban ya,
atau menggugurkan hak, yang ketiga adalah dengan mengganti barang yang lain. Jadi Islam ya selalu menganjurkan kita untuk berdamai, ya. Rukunnya ada 4. Ada al-aqidah, 2 pihak yang bertikai. Yang kedua adalah kesepakatan, ya, atau pernyataan dari kedua belah pihak, ya. Pernyataan dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah al-musalah anhu, perkara yang disengketakan. Yang keempat adalah solusinya, yaitu dengan mengembalikan barang atau menggugurkan atau mengganti, ya. Nah, ini terkait dengan fikih sulh, ya, fikih damai, yang merupakan solusi kalau terjadi sengketa antara pihak-pihak yang bermuamalat. Ya, intinya bahwa Islam menganjurkan kita berdamai. Kalau ada sengketa, selesaikan secara damai, lebih baik daripada kita menyelesaikannya lewat pengadilan, ya. Hal ini juga bisa berlaku dalam hal warisan juga. Ya, dalam hal warisan misalnya si A nuduh si B ngambil jatah warisan dia, gitu kan. Ini juga termasuk hal fikih suluh juga, ya. Bisa dengan radul ain, ya. Pokoknya aneh nggak mau tahu jatah warisan aneh, serahkan sama aneh, ya. Berapa jatah warisannya, sepakatin berapa, gitu kan, ya. Dulu warisannya berupa rumah itu dijual sekian, ya. Kalau dihitung-hitung maka jatah saya adalah sekian, gitu kan, ya. Ya udah deh, aneh bayar, gitu kan. Atau ya udah dah, ya, yang penting ente ngakuin, ya, itu aneh bebaskan, ya. Dah buat ente dah, aneh ikhlas, ya. Atau bil muawadhah, ya. Ya udah deh, uangnya karena ente udah pakai, ganti aja deh. Aneh mau minta 1 petak kosan ente deh, ya. Itu ya, itu cara berdamai. Jadi salah satu dari 3 cara, yaitu raddul ain, yaitu kita kembalikan barangnya. Yang kedua bil isqat, ya, kita gugurkan atau bil ibra. Yang ketiga adalah bil muawadhah, dengan mengganti barang yang lain atau manfaat yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Yusuf sudah menjelaskan terkait dengan fikih sulh atau fikih perdamaian. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat, ya, dari materi kajian hari ini ataupun terkait dengan fikih muamalah secara umum. Pada Ustadz Yusuf dipersilakan Bapak Ibu. Atau buat awalan dari saya dulu, Ustadz, ya. Ya, silakan. Dari 3 pilihan jenis damai, kalau misalkan case-nya itu waris, Ustadz. Jadi waris, misalkan salah satu ahli waris itu dianggap sama ahli waris yang lain itu mengambil haknya, ya. Nah, ketika di sidang dan itu jangka waktunya misalkan 5 tahun. Nah, ketika mau damai, apakah si ahli waris yang nuntut haknya itu bisa nuntut haknya itu selama 5 tahun ke belakang, Ustaz? Jadi misalkan haknya dia harusnya 500 juta, ya, 500 juta. Cuman karena misalkan rumahnya itu dipakai sama si ahli waris yang lain, dia minta 5 tahun sebelumnya itu harus dibayar juga, misalkan biaya sewa dan sebagainya. Nah, gimana Ustaz penjelasannya? Oke, terima kasih, ya. Jadi yang dia tuntut adalah manfaat, ya. Yang dia tuntut adalah warisan dan juga manfaat. Jadi dia dapat warisan 500 juta, ya, mungkin dalam bentuk rumah, gitu kan. Lalu rumah itu dipakai oleh salah satu ahli waris. Salah satu ahli waris, jalan damainya dengan cara, pertama, kembalikan barangnya, radul ain, yaitu rumahnya dikasihkan ke dia. Yang kedua, manfaat yang sudah didapatkan bisa diganti dengan uang sewa. Ya, manfaat yang didapatkan itu sudah tinggal di rumah itu, padahal rumah itu adalah milik saya juga di situ, ya. Maka uang sewanya harus dibayar juga, sekian persen milik saya, itu bayar uang sewa, gitu kan. Nah, itu adalah dengan bil muawadhah, ya. Itu solusi bil muawadhah. Atau dia isqat, dia mau gugurkan. Ya udah deh, yang penting rumahnya kasihkan ke aneh, gitu kan, ya. Hak saya dari rumah itu saya ambil, adapun uang sewa aneh gugurkan. Ya, itu terserah jalan damai antara mereka. Kalau tidak ke pengadilan. Kalau ke pengadilan, keputusan pengadilan yang berlaku, ya. Jadi damai itu selalu sebelum ke pengadilan. Kalau udah pengadilan, maka keputusan pengadilan yang berlaku, ya. Walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan syariat.
Tadi sudah dikatakan oleh dikatakan oleh Umar bin Khattab, ruddul khusum ila ayyasalihu, ya. Orang yang bertikai usahakan damai dulu, ya. Fa inna faslal qadha, karena keputusan pengadilan yurithud dhaghain, bisa mewariskan ketidakpuasan. Bisa mewariskan ketidakpuasan. Jadi bisa tidak puas karena tidak sesuai solusi Islam juga. Gitu kan? Karena hakim sesuai dengan pandangan dia, gitu kan, ya. Sesuai dengan pandangan dia, bisa jadi tidak sesuai dengan syariat, bisa jadi, ya. Nggak boleh seorang memutuskan wah ini syariat Allah, nggak boleh, ya. Nggak boleh karena belum tentu sesuai dengan syariat Allah, ya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, kata Rasulullah, ya, wa idza hakamta bainan nas, kalau itu berhukum, memutuskan perkara antar manusia, ya, jangan katakan itu hukum Allah karena belum tentu sesuai dengan hukum Allah, ya. Jadi keputusan pengadilan belum tentu sesuai dengan hukum Allah. Kalau bisa ente berdamai, ya. Yang tahu bahwa itu bukan haknya jangan diambil, kata Rasulullah. Yang tahu itu haknya silakan dia memintanya, gitu kan. Tapi yang bukan haknya jangan dia mintanya, ya. Karena kalau sudah datang ke pengadilan, hakim sesuai dengan yang dia lihat dan dia dengar. Ya, bisa jadi itu tidak sesuai dengan yang inti inginkan dan tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah juga bisa, ya. Jadi makanya Nabi mengatakan wa idza hakamta bainan nas, kalau ente berhukum antar manusia, ente menyelesaikan perkara manusia, ya, maka jangan katakan itu hukum Allah. Belum tentu sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi jalan damai itu sebelum ke pengadilan. Kalau bisa nggak ke pengadilan, jangan ke pengadilan. Jangan sampai mengatakan, wah di pengadilan itulah hukum Allah, belum tentu. Ya, jangankan ente mengatakan seperti itu, hakim pun nggak boleh mengatakan ini hukum Allah. Ya, karena belum tentu sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ya, karena Allah Maha mengetahui, ya, lebih daripada yang kita ketahui. Ya, hakim kepengetahuannya terbatas, cara pandangnya terbatas, ya. Apa yang dia dengar pun yang dia pahamin terbatas juga, gitu kan. Bisa jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang bersengketa, gitu kan. Dan bisa jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, apalagi, gitu kan. Yang bersengketa bisa ditanya aja belum tentu sesuai dengan yang dia inginkan, apalagi sesuai dengan yang diinginkan Allah, yang kita nggak langsung komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa diselesaikan di antara keluarga lebih baik, ya. Ya udah dah, warisan nanti Anda balikin, ya. Tapi selama ini Anda tinggal di situ gimana nih, ya. Udah dah yang Anda bebasin, ya. Udah nggak usah bayar, tapi yang penting jatah Anda dari rumah itu kasihkan ke saya, gitu kan. Jadi damai lebih baik, ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ya, kalau ke pengadilan belum tentu sesuai dengan hukum Allah, ya. Itu sudah dikatakan oleh Nabi sendiri, ya. Kalau kau berhukum, jangan katakan bahwa itu hukum Allah dan hukum Rasulnya, karena belum tentu itu sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi damai, ya, dan kita usahakan menghindari hal-hal yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, menghalalkan yang haram dalam hal warisan misalnya, menghalalkan yang haram dalam hal warisan misalnya kita ngambil hak orang lain, ya. Ya udah deh, ini sepakatin bahwa jatah itu segitu aja dah, ya. Padahal jatahnya nggak segitu, masih ada lagi, gitu kan, ya. Oh, pokok sepakat nih, jatah itu segitu aja, ya. Si yang dituduh tadi, gitu kan, dia ya udah dah, ya, daripada ribut, gitu kan. Nah itu maka kita sudah ngambil hak orang lain, ya. Jadi nggak boleh kita ngambil hak orang lain, jangan sampai kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, jangan sampai kita ngambil jatah orang lain yang mana dia nggak ridho, maka itu akan dibayar di akhirat nanti, ya. Itulah resikonya kalau kita ngambil warisan jatah orang lain. Jadi kalau bukan jatah kita, ya kembalikan, ya. Kembalikan, ya, karena kita berusaha semaksimal mungkin jangan ngambil jatah orang lain, jangan ngambil hak orang lain. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan via chat. Yang pertama dari Pak Aris. Assalamualaikum Ustaz. Suami atau istri yang berdamai dengan menggugurkan kewajiban nafkah terhadap istri, apakah ada pengurangan hak dan kewajiban baik bagi suami maupun istri, Ustaz? Oke, ya. Jadi Allah memberikan peluang kepada suami istri untuk berdamai. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihima yusliha bainahuma sulha wa sulhu khairun, ya. Jadi kalau seorang wanita, di situ dalam ayat tersebut saya bacakan ayatnya, ya. Kalau
wanita mengkhawatirkan suaminya sudah tidak menginginkannya lagi atau berpaling kepada wanita lain, ya, au iradan, ya, fala junaha alaihi ma yuslih bainahum sulha, ya, maka boleh bikin perdamaian, ya. Mas, udah jangan ceraikan saya, kalau kamu mau nikah lagi silakan nikah lagi, gitu kan, ya. Yang penting laksanakan kewajiban sebagai istri, gitu kan, dan berlaku adil. Itu udah jalan damai, udah. Itu udah jalan damai, ya. Jadi atau misalnya kata istri, ya udah dah, ya, kamu jangan ceraikan saya, ya, saya bebaskan kamu dari menafkahi saya, ya. Apakah istri boleh tidak melayani suami? Tidak boleh, kecuali kesepakatannya seperti itu juga, gitu kan, ya. Tapi dengan syarat aneh nggak mau ngelayanin kamu lagi, gitu kan. Nah, ini itu apa, terserah, ya, kata suami, ya udah dah nggak apa-apa, ya, kamu masih istri saya, gitu kan, ya, yang saya nggak perlu tidur sama kamu, gitu kan, ya, tapi status masih istri. Selama mereka menggugurkan hak, itu hak, ya, dilayanin oleh istri adalah haknya suami, ya, dinafkahi adalah haknya istri. Kalau masing-masing menggugurkan, ya silakan, ya, sebagaimana istrinya Rasulullah SAW Zainab, ya, menggugurkan haknya dan diberikan kepada Aisyah, ya, ya, Ummu Salamah, maaf, Ummu Salamah, dia pernah menggugurkan haknya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jatahku aku berikan kepada Aisyah, ya, maaf, Ummu Salamah kalau nggak salah, ya. Ummu Salamah menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hak saya, hak tidur sama saya gugurkan, berikan kepada Aisyah, ya. Jadi itu adalah termasuk menggugurkan hak, ya, menggugurkan hak boleh digugurkan, hak boleh digugurkan, ya, hak boleh digugurkan. Tapi seorang menggugurkan kewajibannya tidak, ya, seorang menggugurkan kewajibannya tidak, tapi yang lain menggugurkan haknya silakan, ya. Jadi itu termasuk jalan damai. Jadi apapun yang dibuat, ya, kalau memang disepakatin, ya udah, ya. Jadi kata istri, ya udah Mas, kamu nggak usah, jangan ceraikan saya siap untuk nggak dinafkahi, saya bisa nyari duit sendiri, gitu kan, ya. Kalau memang dengan sukarela, tapi kalau nggak ridho nggak boleh, ya. Dengan sukarela, ya. Kemudian kamu juga nggak perlu tidur sama saya juga, gitu kan, nggak apa-apa. Kalau memang kesepakatannya seperti itu, ya, dibolehkan. Ya, termasuk Allah bolehkan dalam Quran, ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ummu Salamah, dia gugurkan hak Nabi tidur sama Ummu Salamah, ya, udah jatahku aku berikan kepada Aisyah, gitu kan. Jadi boleh, ya. Itu hak dia, haknya dia, silakan dia kasihkan ke siapapun. Jadi itu termasuk jalan damai. Jadi boleh istri menggugurkan hak nafkah, ya, dan dia juga menggugurkan hak dia untuk suaminya tidur sama dia. Kalau seandainya memang dengan sukarela, ya, nggak boleh kalau terpaksa, ya. Kalau terpaksa nggak boleh, ya. Karena suami, ya udah, kalau terpaksa suami menceraikan istri misalnya, gitu kan, itu haknya suami juga, itu adanya haknya di suami. Jadi nggak dipaksa. Kalau dia terpaksa, ya udah, lebih baik berpisah kalau begitu, gitu kan. Nah, jadi damai kalau bisa diselesaikan, ya, dengan perdamaian itu lebih baik. Jadi boleh masing-masing pihak menggugurkan haknya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan kedua dari Bu Farah. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai perdamaian di antara kedua pihak, apakah perlu secara tertulis Ustaz? Khawatir perdamaian antara orang tua ternyata masih dituntut oleh anak-anaknya Ustaz. Oke, dituntut oleh anak-anaknya maksudnya seperti apa? Kok bisa perdamaian antara orang tua dengan anak maksudnya? Iya, mungkin ada permasalahan kali Ustaz. Oke, jadi kalau tertulis itu dianjurkan tertulis. Semua perkara dianjurkan tertulis, tapi bukan wajib. Karena di masa Rasulullah belum ada tulis-menulis, bahkan Nabi sendiri nggak bisa menulis, ya. Jadi kalau bisa tertulis maka itu lebih baik, ya. Jadi jalan damai kalau bisa tertulis itu lebih baik. Jangan sampai nanti ada yang jadi sengketa lagi, ya, mengingkari tentang keputusan perdamaian, gitu kan. Jadi usahakan tertulis lebih baik, tapi tertulis tidak wajib, ya. Baru itu dibutuhkan kalau terjadi sengketa lagi. Nah, ini baru dibutuhkan, itu kesepakatan yang pertama, gitu kan. Nah, ini jadi usahakan, ya, tertulis lebih baik, tapi tidak wajib, ya, karena kalau wajib orang yang nggak bisa nulis berdosa nantinya, ya. Jadi nggak wajib. Ulama sepakat, ya, bahwa menulis itu tidak wajib, tapi dianjurkan. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu menulis.
Kalau bisa menulis dan tertulis itu lebih baik dibandingkan tidak tertulis. Kenapa? Karena kalau tidak tertulis itu menghasilkan atau mewariskan sengketa yang baru lagi. Jadi sebaiknya tertulis, lebih baik daripada tidak tertulis, tapi tidak wajib ya, wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Heni ya, Bu Heni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz yang dimuliakan Allah. Kami mendapatkan hasil warisan dari almarhum orang tua. Ada satu rumah yang kami sepakati tidak dibagi-bagi dengan niat untuk bisa kumpul keluarga besar bila pulang kampung. Dengan berjalannya waktu, rumah tersebut dijual dengan izin semuanya dan telah dibagi rata kepada ahli waris. Misalkan satu orangnya mendapat 30 juta, tetapi setelah sekian waktu lama ada beberapa dari anak almarhumah meminta bahwa hak rumah tersebut seharusnya milik mereka. Anak yang lainnya harus membayar harga tersebut, bukan harga 30 juta yang sudah diterima, tetapi harus bayar dengan harga sekarang jadi 75 juta. Nah, bagaimana hukumnya nih Ustaz? Oke, terima kasih. Nah ini pertama adalah kalau ahli waris itu anak-anak, ya cucu nggak boleh ikut campur, ya bukan urusan mereka itu, ya bukan urusan mereka. Jadi kalau itu anak-anak, jadi orang tua meninggal, ya mewariskan rumah, ya rumah itu akhirnya dijual, dibagi rata. Yang pertama, ya tidak boleh sebenarnya melanggar aturan Allah. Aturan Allah adalah 21, ya 21. Kecuali kalau ya dengan keridhaan mau ngasih kepada yang lain. Jadi bagi dulu 21, laki-laki 2, perempuan 1, gitu kan? Ya, jadi kalau anaknya itu 3, 1 laki, 2 perempuan, maka dibagi 4 karena laki-laki dapatnya jatahnya 2. Ya, 2, 1, 1 berarti 4, gitu kan, dibagi 4, ya. Nah, ini kecuali kalau yang tadi yang 1 tadi, jadi dibagi dulu ini kalau rumah tadi harganya 4 miliar, ya berarti 2 miliar untuk anak laki-laki, 1 miliar untuk 2 anak perempuan, ya. Adapun nanti kata anak laki-laki, udah aneh ngambilnya 1 miliar aja, 1 miliar silakan kalian bagi 2, ya. Jadi maksudnya perempuan masing-masing dapat 1,5, tapi laksanakan dulu wasiat Allah. Kan hukum waris itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yusikumullah, Allah berwasiat, ya, fi auladikum, pada warisan anak kalian, lidzakari, anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah ancam dalam Al-Qur'an bagi mereka yang melanggar, ya. Nah, ini kenapa kesepakatan usahakan jangan pakai kesepakatan bagi rata. Kenapa? Karena belum tentu ikhlas dari hati, ya. Karena hati orang kita nggak tahu sama sekali. Bisa jadi antara saudara tadi, antara anak tadi, mereka ada yang merasa, wah kok jatah saya di segitu, gitu kan, kok dibagi rata, saya kan dapatnya 2, gitu kan, ya. Ini kalau setelah diselesaikan, ya, dengan wasiat Allah, lalu orang tua ngasih kepada yang lain, atau anak tadi, salah satu anak ngasih kepada yang lain, nih jatah aneh ngambilnya segini aja, atau aneh nggak usah ngambil, gitu kan, bil ibrok, gitu kan, dia gugurkan haknya, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, ya. Jalan damainya, saya gugurkan hak saya nih, ambil saja bagi antara kalian, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Anaknya nggak boleh lagi ini nggak boleh menggugat lagi, nggak boleh, ya, karena itu adalah haknya ayah, ya, bukan haknya cucu, bukan, ya, bukan haknya cucu. Jadi cucu nggak usah lagi ini, apalagi kalau rumah itu sudah dijual, jangan sampai dengan harga yang sekarang. Wah, itu hukumnya mengambil hak orang lain, udah, ya. Jadi kenapa? Karena mewajibkan orang lain membayar dengan harga sekarang. Kalau memang sudah dijual, ya udah selesai, putus. Kalau udah dijual, udah putus, berarti rumah itu sudah diganti dengan uang yang dibagi-bagi. Ya, nggak boleh dikembalikan kepada rumah lagi, kecuali memang masih ada dalam bentuk rumah baru, ya. Jadi salah kalau seandainya cucu-cucu, ya, atau anak-anak dari ahli waris, gitu kan, menggugat lagi dan menjadikannya seperti rumah lagi, nggak boleh. Karena rumah itu udah dijual, ya, udah disepakati bersama, rumahnya dijual, dibagi sesuai dengan hukum waris, ya. Masing-masing ngambil, ahli waris adalah anak, bukan cucu. Cucu bukan ahli waris.
Ya, mereka nggak usah ikut campur. Mereka tidak punya hak sama sekali. Ya, cucu tidak punya hak sama sekali mendapatkan warisan yang didapatkan orang tuanya. Kecuali ya, jadi anak itu itu berhak nafkah dari orang tuanya. Bukan berhak dapat harta orang tua, bukan. Ya, jadi anak berhak nafkah dari orang tua. Hak nafkah itu ada syaratnya. Anak laki-laki sampai balik, sebelum sampai balik, kalau udah balik bukan nggak berhak lagi dapat nafkah pun tidak punya hak. Anak laki-laki, karena saat laki-laki sudah balik, dia punya kewajiban semua yang diwajibkan dalam Islam, termasuk mencari nafkah. Jadi nggak boleh dia nuntut lagi, gitu kan ya. Jadi seorang anak tidak memiliki hak memiliki semua yang dimiliki orang tuanya, enggak. Tapi memiliki hak nafkah dari orang tuanya. Hak nafkah itu hak dipenuhi kebutuhan, tapi ada syaratnya. Anak laki-laki sampai balik, setelah balik itu bukan kewajiban ayah lagi. Ya, anak perempuan sampai menikah, gitu kan. Setelah menikah ya bukan kewajiban ayah lagi. Jadi bukan kewajiban ayah ngasih rumah, bukan, ya. Bukan kewajiban ayah ngasih rumah, bukan, ya. Jadi kewajiban ayah adalah memenuhi kebutuhan makan, minum, gitu kan, pakaian, gitu kan ya, dan tinggal bersama ayah saat dia belum balik. Setelah balik ya nanti cari rumah sendiri doh, nyari nyari nafkah sendiri nih, ya. Kerja sono, ya mau kawin sono cari duit dulu baru kawin, gitu kan. Itu haknya ayah mau ngomong begitu. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan ya dia berhak dinafkahi sampai menikah. Setelah menikah diserahkan kepada suaminya. Setelah diserahkan kepada suaminya, gugur haknya lagi, gugur kewajibannya lagi dah, ya. Udah diserahkan kepada suami, ya. Tidak berhak lagi kata anak perempuan, "Oh, itu rumah punya saya." Enggak juga, ya. Nanti kalau ayahnya meninggal, baru itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih sebagai warisan. Jadi warisan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang punya sudah meninggal, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Allah, dan Allah yang berhak ngasih. Allah yang berhak ngasih. Jadi anak-anak almarhum tidak berhak lagi, tidak berhak untuk nuntut, apalagi kalau rumahnya udah dijual lalu dikembalikan dengan harga rumah, itu namanya merampok hukumnya. Ya nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu, ya. Jadi nggak boleh menuntut anak-anak dari ahli waris, ya, menuntut untuk dikembalikan warisan dalam bentuk seperti semula, seperti seperti rumah, yaitu bentuknya rumah kalau rumahnya sudah dijual. Karena yang berhak dibagi adalah hasil jualnya. Karena itu sudah disepakatin, ya, dinilaikan dengan uang, dan uangnya sudah dibagi-bagi, maka anak-anak ahli waris, ya, itu pun tidak berhak mereka ngambil dari warisan itu, ya. Kecuali kalau nanti orang tuanya sudah meninggal, baru berhak ngambil yang ada uang, yang ada rumah-rumah, gitu kan, ya. Jadi nggak boleh dia kembalikan lagi seperti semula, yaitu seperti rumah, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sudah terjawab, ya. Ya, sekarang Ustaz ada satu lagi pertanyaan dari Bu Maria Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apabila suami istri melakukan bisnis dan mendapatkan keuntungan, berapakah bagian suami dan bagian istri? Apakah 50%, 50% atau seperti apa, Ustaz? Oke, terima kasih. Nah, ini di masyarakat yang kadang-kala menganggap harta suami punya istri, ya, atau harta istri punya suami, ya. Dalam Islam saya mengatakan hukum Islam, ya, seperti ini, bahwa masing-masing orang memiliki hartanya. Jadi harta suami bukan milik istri, harta istri bukan milik suami. Hanya bedanya suami ada kewajiban memenuhi kebutuhan istri. Ya, di luar kebutuhannya maka bukan haknya istri, gitu kan, di luar kebutuhan. Jadi kalau seandainya terjadi bisnis suami istri, bisnis bareng, maka disepakatin itu bagi hasilnya seperti apa, gitu kan, ya. Modal dari siapa, ya, hasilnya dibagi seperti apa, gitu kan. Kalau modalnya dari suami misalnya, gitu kan, karena suami yang kerja misalnya, gitu kan, modal dari suami. Ini kata suami, ini mama mau bisnis baju, ya. Nih saya kasih modal 100 juta. Harus jelas itu 100 juta ngasih modal, ya, dan minta bagi hasil atau tidak, gitu kan, ya. Ngasih modal atau ngasih utang, gitu kan. Kalau utang harus dikembalikan 100 juta juga, gitu kan. Kalau ngasih modal maka dia berhak dapat bagi hasil, ya, berhak bagi hasil. Atau ngasih hibah, nih 100 juta punya kamu
untung buat kamu, aneh nggak ngambil lagi gitu kan dari situ. Ya, maka berarti dia hibahkan. Jadi kerjasama antara suami istri harus jelas juga. Jadi modal yang dikasih oleh suami itu kerjasama bisnis yang mana suami menuntut bagi hasil atau itu hutang yang harus dikembalikan. Yang sama, nggak boleh lebih gitu kan ya. Atau itu hibah dia ikhlaskan untuk istrinya. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi modal itu dari istri. Ya, suami udah di PHK di kantor, dia mau bisnis gitu kan, dia mau bisnis nggak punya modal, ya mah itu mas kawin dulu itu ya boleh nggak saya pakai buat modal? Ya kata istrinya boleh. Nah, ini harus jelas. Ini utang harus dikembalikan yang sama atau ya ini kerja sama bisnis kalau ada keuntungan bagi hasil sepakatin berapa bagi hasilnya 50-50 atau berapa gitu kan ya. Atau itu dihibahkan ke suami sehingga suami nggak perlu kembalikan ya. Jadi ini gelang mas kawin saya, kalung mas kawin saya ini ambil nih gitu kan ya. Udah nggak usah pikirin lagi dah, itu buat kamu dah ya. Berarti nggak perlu dikembalikan oleh suami ya. Jangan sampai nanti kata istri, ya mana kalung dulu, nggak boleh. Kalau udah dibebaskan bebas ya. Tadi udah saya sebutkan. Kalau iskot ya, kalau kita udah bebaskan nggak dan udah dinyatakan di depan orangnya nggak boleh kita tarik lagi. Nggak boleh kita tarik lagi karena barang itu sudah diterima oleh orang yang menerima hibah gitu kan. Jadi kalau dia iskot berarti hukumnya hukum hibah. Hibah itu kalau udah pindah tangan udah selesai. Ya, itu berarti sudah milik penerima hibah. Kecuali hibah ayah kepada anaknya boleh ditarik lagi. Kalau hibah dari istri ke suaminya, dari suami ke istrinya, maka nggak bisa ditarik lagi. Ya, jadi kenapa? Karena sudah serah terima. Kalau sudah diserahkan, ya. Jadi harus jelas. Kalau seorang suami minta kepada istrinya, mah, ya ini papa udah nggak kerja lagi, ya butuh modal, mas kawin dulu. Gimana kalau dijadiin modal? Ya kata istrinya, ini boleh silakan pakai ini, ya. Jelasin. Ini kerjasama bisnis yang mana kita harus bagi hasil 50-50 atau gimana? Atau ini hutang harus dikembalikan yang sama, nggak boleh lebih gitu kan ya? Atau ini pemberian sukarela ya, yaitu hibah. Ya kalau hibah maka nggak boleh dia, wah dulu mana mas kawin, nggak boleh lagi karena udah dihibahkan ya. Jadi Islam nggak membolehkan transaksi yang nggak jelas. Jadi bisnis suami istri pun harus jelas juga, bikin kesepakatan. Ya, kalau perlu kesepakatan tertulis. Kenapa? Karena nanti kalau suami meninggal, anak-anaknya yang mau bagi hasil, harta suami yang dibagi, bukan harta istri, gitu kan? Kalau istri meninggal, harta istri yang dibagi, bukan harta suami, ya. Jadi harus jelas. Jadi kalau bisa tertulis lebih baik ya, anak-anak ini mama papa atau abi umi itu kerjasama bisnis nih, ya. Modalnya itu punya papa. Jadi kalau papa meninggal itu modal dibagi gitu kan, dibagi sebagai warisan ya. Keuntungan yang dihasilkan adalah 50-50 ya. Kalau nanti papa meninggal ya, modalnya kembalikan dulu ya. Kemudian berapa keuntungan dibagi dua, berarti itu adalah warisan gitu kan. Jadi bikin kesepakatan sehingga jelas. Jangan sampai suami meninggal harta warisan suami nggak dibagi. Istri meninggal, harta istri nggak dibagi karena masing-masing memiliki harta dalam Islam. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada pertanyaan satu lagi dari Bu Rini Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. bagaimana kalau bisnis dan semua kekayaan berasal dari bisnis yang modalnya dari istri? Dan tanpa kesepakatan ada pernyataan hibah atau pinjam atau bagi hasil. Maka semua kekayaan apakah milik suami atau istri, Ustaz? Maksudnya sudah terlanjur dihibah kali ya? Oke. Kalau udah terlanjur hibah udah selesai, punya suami berarti ya. Kalau belum disepakatin dulu karena belum tahu ya. Jadi Nabi melarang, nahan Nabi an bai'il gharar. Nabi melarang transaksi yang enggak jelas. Jadi harus jelas. Jadi kalau dulu istri ngasih, nih adalah pakai buat modal nih, ya. Pakai buat modal. Enggak dijelasin apa itu hutang, apa itu kerjasama bisnis, apakah itu hibah. Enggak dijelaskan. Maka sekarang karena masih hidup, ya silakan sepakatin sekarang. Ya, ayo sepakatin sekarang, ini keuntungan udah terbeli rumah, udah terbeli mobil gitu kan dari bisnis ini. Ini jadinya gimana nih? Ya, mau dibagi dua atau mau gimana nih? Ya, atau mau jadi milik suami semua atau mau jadi milik istri semua. Jadi sepakati dari sekarang ya, lalu berangkat dari sekarang dengan transaksi yang jelas gitu kan. Jangan sampai nanti
Di saat suami meninggal, harta suami nggak dibagi, dosa hukumnya. Karena itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Semua harta kita milik Allah. Kalau kita meninggal, dikembalikan kepada Allah, gitu kan? Jadi kalau suami meninggal, dikembalikan kepada Allah, Allah yang bagi, maka harus dibagi, gitu kan? Jangan sampai nggak dibagi, gitu kan? Karena itu punya Allah, bukan punya istri, gitu kan? Bukan punya anak, sampai Allah kasih kepada mereka sesuai dengan jatah yang Allah sudah kasih. Jadi kalau belum jelas dulu kesepakatannya, bikin kesepakatan dari sekarang, ya. Tentukan aset-aset yang sudah dimiliki dari bisnis itu milik siapa, ya, supaya nanti di saat ada yang meninggal, ya jelas yang mana yang harus dibagi, gitu kan? Suami meninggal, mana yang harus dibagi dari harta suami, ya. Kalau istri meninggal, mana harta istri yang harus dibagi, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa raise hand ataupun via chat. Oke, sepertinya sudah nggak ada Ustaz. Saya izin tutup Ustaz Yusuf ya. Oke, silakan. Iya, syukran jazakumullah khairan Ustaz Yusuf yang sudah menjelaskan terkait dengan fikih muamalah dengan tema fikih as-sulh ya. Fikih terkait dengan perdamaian ya. Semoga Allah memberkahi segala ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal fikih muamalah. Dan semoga Dr. Yusuf dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Allah kita berjumpa kembali dalam kajian tematik fikih muamalah di hari Jumat pekan depan, dan di pekan depan juga kita akan berjumpa kembali dalam kajian tematik Tadabbur Al-Quran bersama Dr. Tablik Lutfi di hari Selasa dan di hari Rabu untuk kajian tematik perjuangan para ulama di Nusantara ya oleh Ustadz Fatah. Kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Jazakallah khairan. Sama. Kalau Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.